Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Tahun depan menjadi hujan pungutan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan sebagian kecil juga ada yang ditanggung oleh pengusaha. Akan seberat apa tahun depan bagi ekonomi Indonesia? Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, sudah bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Mas, ini ada PPN 12%, premi BPJS Kesehatan naik, kemudian iuran dana pensiun, ada juga asuransi wajib bagi kendaraan bermotor yang terkait pihak ketiga. Belum lagi tentang pembatasan subsidi. Apakah hal ini akan mendorong berlanjutnya fenomena makan tabungan alias mantap? Ya, sepertinya kalau kita lihat tadi dialog sebelumnya ya, dengan adanya potensi kenaikan UMP, sementara di sisi lainnya memang adanya beberapa tambahan belanja-belanja ya, seperti ataupun potongan ataupun dari sisi pungutan-pungutan ya dari PPN naik 12% jadi 12%. Lalu juga kita lihat juga ada BPJS Kesehatan juga naik ya. Ini pun juga tentunya menjadi bagian komponen penting ya dalam hal belanja kesehatan ya dan juga berkaitan dengan iuran dana pensiun ya ini juga terkait akan berpengaruh juga kepada karyawan formal yang terdaftar dalam program pensiun wajib ya dan terkait juga dengan tadi asuransi wajib ya bagi kendaraan bermotor ini pun juga berpengaruh juga ya kepada pemilik kendaraan bermotor. Dan yang terakhir juga mungkin berkaitan dengan pembatasan subsidi, termasuk juga subsidi energi listrik dan gas. Jadi saya pikir ini secara keseluruhan dari berbagai pungutan tadi itu memang ini diperkirakan memang akan bisa mempengaruhi penurunan ataupun bisa mempengaruhi juga daya beli masyarakat ya, khususnya kembali lagi kelas menengah ya, sekalipun memang ada kenaikan UMP 6,5% tahun depan, namun kita perlu cermati juga bahwa apakah kenaikan UMP tersebut bisa menangkal ataupun bisa mengkompensasi beberapa pungutan tadi. Dan saya menilai bahwa dengan adanya pungutan-pungutan tersebut, saya pikir dan memang ini yang disasar adalah kelas menengah ya. Jadi memang ini kalau kita lihat bahwa sebagian besar pungutan tadi itu yang disasar adalah kelas menengah. Saya pikir ini akan fenomena makan tabungan ini saya pikir masih akan terus berlanjut ya karena kondisinya adalah kita melihat bahwa tadi ada beban hidup masyarakat makin meningkat dengan adanya pungutan tadi, lalu juga dari sisi ketidakpastian ekonominya juga masih relatif cukup tinggi ya dengan kondisi global, kemenangan Trump, lalu juga dengan potensi penurunan suku bunga Fed tahun depan pun juga makin terbatas ya. Jadi saya pikir dan kemarin juga dari pertemuan tahunan Bank Indonesia pun juga mengindikasikan bahwa stance kebijakan moneter Bank Indonesia pun juga cenderung waspada, berhati-hati. Jadi artinya tentu ini mengindikasikan bahwa masih ada indikasi bahwa dari sisi konsumsi masyarakat pun juga diperkirakan pun juga masih akan wait and see dan juga khususnya dengan adanya pungutan-pungutan tadi. Artinya fenomena mantap masih akan ada ya, meskipun ada UMP naik 6,5%, tapi nggak cukup karena ada pungutan-pungutan tadi yang harus ditanggung begitu. Nah, kita beralih ke data inflasi, Mas Joshua. Secara tahunan kan inflasi berada di level paling rendah 1,55%. Ini tipis sekali di atas batas bawah target pemerintah yaitu 2,5% plus minus 1%. Lalu bagaimana bisa memaknai data inflasi yang rekor paling rendah 3 tahun terakhir ini? Iya, kita juga perlu membaca data inflasi ini dengan objektif ya, bahwa tahun lalu kita perlu ingat juga bahwa tahun lalu itu di akhir tahun lalu ada fenomena El Nino ya, jadi harga pangannya cenderung meningkat sehingga ini membuat dampak high base effect ya, ataupun basisnya cenderung relatif tinggi di akhir tahun lalu, sehingga makanya dampaknya di beberapa bulan terakhir ini tadi juga disebutkan bahwa 5 bulan sebelumnya kita mengalami deflasi bulanan itu sangat wajar ya karena di tahun sebelumnya di tahun 2023 itu memang inflasi khususnya inflasi kelompok pangan itu cenderung trennya sedang meningkat. Nah, sedangkan dalam beberapa bulan terakhir ini fenomena El Nino itu sudah mulai mereda ataupun berkurang ya sehingga makanya sangat wajar sekali produksi sudah mulai meningkat ya. Kemarin Presiden mengatakan bahwa stok pangan pun juga stok beras pun juga memadai, mencukupi, bahkan diharapkan tidak memerlukan lagi impor beras gitu ya. Jadi saya pikir ini kan sangat nyata bahwa produksi pangan kita meningkat sehingga inflasi pangan pun juga menunjukkan tren penurunan ya. Jadi saya pikir saya melihat bahwa ini terendahnya inflasi ini
tadi ada dua faktor, high base effect akibat fenomena El Nino, dan juga di sisi lain memang di tahun ini tadi ada peningkatan produksi pangan, khususnya apa namanya tanaman pangan, sehingga inilah yang menyebabkan inflasi tahunan ya sampai dengan bulan November yang dirilis BPS kemarin ini masih relatif rendah 1,55%. Ya, namun kalau kita melihat secara tahun kalender ini masih di kisaran 1,12%. Namun kita perlu cermati bahwa di akhir tahun itu biasanya ada Natal tahun baru sehingga memang ada kecenderungan juga bahwa belanja masyarakat pun juga cenderung meningkat ya sehingga kami melihat bahwa di akhir tahun ini pun juga mestinya ada sedikit peningkatan namun memang kami melihat bahwa inflasi akhir tahun ini masih akan tetap di bawah 2%. Ya. Jadi memang dengan rendahnya inflasi tersebut memang terdapat ruang ya penurunan suku bunga BI ya. Namun di sisi lainnya seperti yang disampaikan juga dalam pertemuan tahunan BI minggu lalu bahwa ya fokus BI pun juga bukan hanya inflasi tapi juga ada stabilitas nilai tukar rupiah yang tadi yang kami sampaikan bahwa ada gejolak dari globalnya juga ya sehingga makanya ini pun juga tentunya bagaimana arah suku bunga Bank Indonesia ke depannya akan sangat dipengaruhi lagi oleh bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah sekalipun memang rendahnya inflasi ini memberikan ruang sebenarnya untuk penurunan suku bunga Bank Sentral. Oke, sedikit penegasan Mas Joshua. Mungkin tadi juga sempat disinggung begitu. Ini apakah kenaikan upah minimum dan bansos cukup mampu untuk mencegah kelas rentan turun kasta menjadi miskin? Apalagi target tahun depan kan tingkat kemiskinan jadi 7-8%. Ya, kalau kita lihat dengan adanya apa namanya dengan adanya kenaikan UMP tersebut dan juga dan juga dari sisi apa namanya dari sisi apa kenaikan tadi ya. Jadi memang tentunya ada potensi juga ya yang tadi vulnerable itu dan kalau kita lihat juga ya data BPS dalam 4-5 tahun terakhir ini kan memang ada peningkatan yang vulnerable dan juga di sisi yang lain kelas menengahnya kelompok kelas menengah mengalami penurunan ya. Dan kalau tren tadi daya beli kelas menengah ini terus menurun, saya perkirakan memang akan ada potensi ya bahwa yang vulnerable tadi ini, yang rentan ini, masyarakat rentan ini makin bertambah ya ataupun mungkin bisa turun kasta menjadi menjadi masyarakat miskin kalau tidak ada langkah-langkah preventif dari pemerintah. Oleh sebab itu makanya terkait dengan program bansos ini saya pikir pemerintah perlu mendistribusi bansos ini dengan tepat sasaran ya menjangkau rumah tangga yang miskin dan rentan dan juga terkait juga dengan bansos ini kalau kita lihat perlu juga kalau misalkan bansos tidak diberikan secara konsisten atau terhenti maka masyarakat rentan ini pun juga bisa kembali jatuh miskin gitu. Jadi makanya tentu perlu ada konsistensi dan juga keberlanjutan ke depannya dan terkait dengan target kemiskinan ya 7-8%, saya pikir ini tentunya perlu ada intervensi tambahan lagi ya terkait dengan apalagi karena tadi ya ada hujan pungutan dan juga struktur ekonomi kita juga dari sisi sektor-sektor padat karyanya saat ini sedang menghadapi tantangan cukup berat sekali. Jadi memang tentu saya pikir perlu ada tadi distribusi bansos ini diperbaiki, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan ya dan juga mengurangi beban tambahan masyarakat ya seperti pungutan tadi dan juga mengintegrasikan program bansos dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke, itu soal target kemiskinan, tingkat kemiskinan. Sekarang kita bicara soal target tingkat pengangguran. Ini kan upah memang naik 6,5%, tapi pengusaha mengancam ada PHK. Apakah ini jadi ganjalan bagi pemerintah? Ya, tentu ini pilihan yang sulit ya bagi pemerintah ya, karena oleh sebab itu makanya dalam menentukan kenaikan UMP, oleh sebab itu makanya perlu ada komunikasi tripartit ya antara pemerintah, pengusaha dan juga buruh ya agar terdapat win-win solution ya, artinya tidak memberatkan atau tidak merugikan salah satu pihak ya, karena kalau ya tadi kalau di satu sisi memang memenuhi tuntutan buruh, namun di sisi lain tentunya pengusahanya pun juga merasa terbebani, tentunya akan ada potensi ke depannya ya untuk ke depannya misalkan investasi juga semakin makin merosot gitu ya ataupun mungkin juga ada pertimbangan ke depannya akan ada pengurangan dari sisi tenaga kerja karena tentunya tenaga kerja ini menjadi salah satu komponen
besar ya bagi industri padat karya dan juga UMKM ya. Jadi oleh sebab itu tentu ke depannya pemerintah pun juga saya pikir perlu lebih wise lagi dalam hal ini, bagaimana tadi disampaikan bahwa oleh Pak Menko Perekonomian juga, bahwa untuk beberapa industri memang yang masih struggling dengan kondisinya tentu diberikan kelonggaran ya untuk kenaikan UMP di tahun depannya pun juga saya pikir bisa dikondisikan tidak sebesar 6,5% gitu ya. Tapi untuk industri-industri ataupun sektor-sektor yang memang sudah recovery, saya pikir sangat wajar untuk dikenakan ataupun memberlakukan kenaikan UMP 6,5% kepada karyawan ataupun buruhnya. Jadi saya pikir ini harus situasional dan kondisional terhadap sektor-sektor ekonomi, karena situasi yang terjadi adalah tidak semua sektor ekonomi mengalami recovery, tapi tidak semua sektor ekonomi pun juga tidak semua sektor ekonomi pun juga mengalami kondisi yang terpuruk. Jadi saya pikir pemerintah perlu melihat lagi sektor-sektor industri apa saja yang memang harus mengalami kondisi khusus. Baik, Mas Joshua. Terakhir mungkin singkat saja, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan proyeksi di tahun depan? Apakah bisa dibilang masih sehat dan target pertumbuhan ekonomi 5,2% ini masih bisa tercapai? Ya, kalau kita melihat kondisi ekonomi kan sejauh ini kondisinya kan struktur ekonomi kita masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Dan tahun ini saya pikir masih akan dalam kisaran 5 sampai dengan 5,1%. Tahun depan ada harapan untuk adanya perbaikan ya 5,1 sampai dengan 5,2%, mungkin di tengah-tengah 5,15%. Namun itu dengan banyak catatan ya, artinya karena kondisi global eksternalnya sangat tidak mendukung ya, karena China melambat, ekonomi Amerika melambat, tentunya apalagi dengan potensi trade war ya, perang dagang 2.0 dengan kebijakan Trump 2.0, tentunya ini tidak menguntungkan buat kinerja ekspor kita ke depannya. Namun bagaimana kondisi tadi, momentum itu bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menarik, merelokasi ataupun menarik investasi, relokasi perusahaan-perusahaan dari ataupun pabrik-pabrik dari China misalkan, untuk yang tadinya yang mau keluar dari China ini bisa kita tarik ke Indonesia. Karena pada saat kondisi 2019, pada saat perang dagang pertama itu, pada saat periode pertamanya Trump, itu banyak investasi yang larinya adalah ke Vietnam. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum dari perang dagang Trump ke depan gitu ya. Jadi saya pikir dengan adanya potensi itu dan juga makan bergizi gratis, itu saya pikir juga menjadi salah satu kunci. Ketahanan pangan saya pikir ini juga menjadi salah satu hal yang dititik beratkan oleh pemerintah ke depannya, bagaimana produktivitas dari dan juga kesejahteraan petani nelayan ke depannya. Saya pikir konsumsi ada harapan untuk adanya peningkatan, namun juga perlu ditingkatkan lagi bagaimana upaya untuk meningkatkan investasi ya. Dengan adanya peningkatan investasi tentunya kita akan bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, dan harapannya tadi pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa tetap resilient ya di tengah kondisi global yang tentunya tidak mudah di tahun 2025 mendatang. Baik, yang menjadi catatan adalah fenomena makan tabungan masih akan berlanjut. Di satu sisi ekonomi kita juga masih bergantung pada konsumsi, terutama saat pada hari-hari raya begitu. Baik, terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Joshua Pardede telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi karena masih ada informasi terkait dengan hari ini Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolda Sumatera Barat dan Kapolres Solok Selatan terkait kasus polisi tembak polisi, dan juga memanggil Kapolrestabes Semarang terkait kasus polisi tembak siswa SMK. Jangan lewatkan laporan terkininya usai jeda.